Dulu di Ampel ada yang namanya Mbah Bolong, tukang ngeker begini kayak dia. Mbah Bolong namanya siapa gitu, panggilannya Mbah Bolong. Jadi dulu ceritanya waktu bikin masjid Ampel Surabaya, orang pada nanya kiblat, mana kiblat gitu. Kayak kita kan masjid banyak yang pada digitu-gituin tuh karpet karena salah kiblat. Sama Mbah Bolong itu dibolongin itu tembok, kelihatan kiblat, kelihatan Ka'bah. Jadi semua orang suruh ngeliat, oh iya Ka'bah gitu. Mbah Bolong, dia ngekernya dia mau di sini di handphone. Mbah Bolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadinya gaptek, nggak ngerti, sama anak diajarin nyatet ayat-ayat Quran apa. Udah bisa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, aidan dari Abi Dzar, semoga Allah meridhoi daripadanya juga, anna unasan min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya unas ini panggilan orang miskin, orang kampung gitu. Kalau kita apa tuh? Orang susah gitu ya. Panggilan itu unas, itu panggilan orang miskin, orang kampung tuh. Yang orang-orang miskin dipanggilnya unas. Min ashabi Rasul, dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, bertanya kepada Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kata unas tadi, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, zahaba ahlu dusur bil ujur, datang ada seorang atau keluarga atau manusia ahlu dusur, orang-orang kaya, bil uzur, dengan kelebihannya, yusoluna kama tusolli. Jadi ini orang kampung adu menabi-nabi, ada orang kaya gitu, dia sholat sebagaimana kita sholat, yusoluna kama nusolli, wa yasumuna kama tasumu, dan dia puasa sama seperti kita puasa. Ini orang kaya tadi. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi dia bisa sedekah dengan harta saya kagak. Orang miskin ya makan juga senemunya, misalnya ya. Saya sholat, dia sholat, saya puasa, dia puasa, tapi dia sedekah, saya enggak.
kagak punya yang disedekahin. Ya. Qala, Nabi bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tatasaddaquna?" Apakah Allah tidak mengajarkan kepada kamu apa-apa yang bisa kamu sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Karena sesungguhnya setiap tasbih yang kamu ucapkan itu sedekah. Jadi ada pahalanya karena perintah. Apalagi tasbih memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Ini kan hadis yang lampau pernah kita pelajari, bahwa tasbih itu akan memenuhi ruang angkasa, langit. Jadi makhluk-makhluk, ya kalau manusia orang-orang tertentu yang tahu. Makanya ada bahasa la ya'riful wali ilal wali, tidak mengetahui kalau seseorang itu dia adalah wali kecuali wali juga. Karena apa? Karena secara gaib, abstrak itu informasi nyampe. Sama ketika kita bertasbih, itu makhluk-makhluk yang lain itu merasakan, tahu pancaran pengaruh dari tasbih kita. Ini orang yang sering tasbih, ya, atau la ilaha illallah atau apapun, ya, orang yang sering baca tasbih. Dan itu akan memenuhi angkasa, tamlau baina sami wal ar, memenuhi ruang angkasa. Jadi makhluk bumi, makhluk langit itu akan tahu, begitu. Kelihatan ini dari kita, kalau kayak asap keluarnya gitu, ini dari sono keluarnya asap, nah itu kelihatan. Kalau kita ya kagak ngerti lah, belum nyampe. Karena ilmu kita kan baru di sini. Ya. Mengapa orang melakukan kejahatan? Ilmunya baru di sini nih, di otak, di pala. Belum turun ke hati. Makanya kalau ada peribahasa kata al-ilmu nurun, ilmu itu artinya cahaya, nur itu cahaya, ilmu itu cahaya. Tapi kalau orang dulu ngartinya ilmu itu nurun, orang dulu. Nurun bukan dari orang tua ke anak, nurun dari otak ke itu baru ilmu yang benar tuh, kalau udah turun ke hati. Jadi kalau kita timbang baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim di mulut, itu baru di otak namanya tuh, dikeluarin ke mulut, belum nyampe. Kalau udah nyampe ke hati, mampu membaca. Ada orang teman kita, rumahnya jalannya lemes ya, begitu ngobrol-ngobrol, ini orang belum makan rumahnya nih, ya kan? Kelihatannya lemes, apalagi kelihatannya beda, lusuh. Sekarang kayaknya jatuh nih urusannya nih, ya. Lagi tiarap nih orang nih, belum makan. Tawarin makan, itu namanya ilmunya udah nyampe ke sini. Tapi kalau tiba ngerti doang, itu ilmunya baru di sini nih. Ngerti? Ada teman biasa, maaf, ngerokok walaupun bukan pahala ngerokok itu ya. Tahu-tahu datang kagak ngerokok gitu, kita punya rokok, keluarin. Itu namanya ilmunya udah nyerap. Jadi bisa memahami. Tetangga kelihatannya susah, jangan pakai nungguin dia datang, jangan nungguin dia minta, jangan nungguin dia minjem, paranin. Itu namanya ilmunya udah turun ke hati. Ilmu kalau udah turun ke hati bisa memandang, melihat. Tapi kalau belum, ya itu. Makanya banyak orang-orang pinter tapi masih mau melakukan dosa padahal dia tahu ilmunya. Kenapa? Ilmunya masih di kepala, belum ke hati. Nah itu, ya. Jadi makanya ilmu kudu nurun, ya, turun ke hati. Ya. Tasbih itu sedekah. Jadi setiap kita mengucapkan kalimat tasbih sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah, dan takbir juga sedekah. Jadi mengucap kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak kita
sholat itu misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, misalnya itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, wa kullu tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid, hamdalah, alhamdulillah, 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 sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil kita, kalimat tahlil kita sedekah. La ilaha illallah, apalagi kalau dibaca bareng semua itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah, itu komplit sedekah. Jadi kalau kita kagak punya duit banyak-banyak, apa tuh? Tasbih. Bertasbih, makanya saya sering nganjurin pegang tasbih, bawa tasbih. Kenapa? Ini buat ngingetin. Tasbih itu buat ngingetin, bukan kita perhitungan sama Allah, bukan. Buat ngingetin, karena memang ada juga wirid yang memang pakai hitungan, gitu. Ada wirid yang pakai hitungan. Tapi kalau kita berzikir sama Allah nggak pakai hitungan. Ini maksudnya supaya ngingetin doang, ngingetin. Kalau tasbih ada di tangan tuh, oh iya belum diputar ini, gitu ya. Oh iya belum diputar ini, gitu. Ngingetin doang. Kalau kagak ini, yakin dah lupa, yakin. Oh ini di tangan aja kadang-kadang kita masih lupa, baru oh iya putar lagi. Apalagi nggak ada, cobain aja. Banyak lupanya kita sama Allah Subhanahu wa taala daripada bertasbih. Dan dalam bertasbih itu bukan cuma kita, ya, manusia bahkan makhluk-makhluk semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam surah apa ini? Al-Isra ayat 44. Allah berfirman, tusabbihu lahu samawati sab'i wal ard. Bertasbih kepada Allah langit yang 7 dan bumi yang 7 lapis. Waman pihina, dan siapa-siapa yang ada di dalamnya. Jadi baik itu hewan, tumbuhan, rumah, jalan, apa aja semuanya. Semua yang namanya makhluk, baik itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syai'in, dan segala suatu apapun, illa yusabbihu bihamdihi, kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kita ini kebanyakan kagak ngerti tasbih dia itu. Kucing bertasbih, kambing bertasbih, semuanya binatang bertasbih, pohon-pohon bertasbih, ya bangunan-bangunan semuanya bertasbih. Kita nggak ngerti tasbih mereka tuh, nggak ngerti. La tafqahuna tasbihahum, kata Allah gitu. Tapi semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makanya ketika kita berbuat baik kepada siapapun dan apapun, kebaikan itu pasti akan menyebar. Makanya sering saya sampaikan, berbuat baik bukan hanya terhadap sama manusia, binatang, alam, lingkungan, harus kita berbaik. Nanti itu menyebar. Karena mereka hakikatnya bukan mati diam begitu, bukan, semuanya bertasbih, artinya mereka hidup. Ya, informasi itu akan nyampe kalau kita berbuat baik sama binatang, nyampe kemana juga, nggak bakal diterkam kita sama binatang. Kenapa? Nyampe informasinya itu. Ngapa? Orang baik itu dia ngempanin binatang mulu, ngurusin, ya baik dengan binatang, orang baik itu, orang baik itu. Dengan pohon, alam, lingkungan, nggak bakal kita ketimpa pohon, ya rantingnya juga nggak mau jatuh di badan kita, misalnya, ya apalagi pohon tumbang, ya. Berbuat baik terhadap apapun, siapapun, bukan hanya terhadap manusia, nyebar itu. Makanya sering saya kasih contoh, kayak kita ke warung,
Ada siapa aja yang belanja kita bayarin, nyebar nggak tuh lama-lama itu? Orang-orang ngintip kapan dia ke warung, gue barengin nih, begitu kan? Ini nyebar itu pasti itu, coba aja dah. Ya, ketika kita ke warung, siapa yang ada di warung itu kita bayarin semuanya. Ada di warung bayarin semuanya. Pasti itu. Begitu juga binatang, cobain. Kucing biasain, kita nggak miara kucing, biasanya ada kucing dimpanin pagi sore. Besok jumlahnya nggak kehitung tuh kucing. Makin lama makin nambah. Kenapa? Ngomong sama temannya dia. Tapi kita nggak ngerti bahasa dia. Dia ngomong, kalau pagi kita ke sono, panen di sono. Ntar ngomong sore kita ke sono, dimpanin di sono. Lama-lama banyak. Cobain ya, cobain. Ya. Saya beli empan itu apa kehabisan mulu, ya, lama-lama nambah lagi gitu. Pasti itu. Jadi informasi itu sama seperti bertasbih, semuanya bertasbih, artinya semuanya hidup, semuanya mempunyai link, komunitas, saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Cuma kita walakinnahum la tafqahuna tasbihahum. Kita nggak ngerti bahasa mereka, kita nggak ngerti tasbih mereka, kita nggak ngerti cara komunikasi mereka. Ya, tapi yang pasti ada. Jadi itu, kalau kita udah nggak punya duit ya tasbih banyakin. Mau sedekah mungkin duit kagak ada duitnya. Tasbih banyakin lah. Kalau emang tasbih kagak mau juga, mah ini emang pelitnya maaf ya kalau orang Bekasi bilang pelitnya kebol-bol ini orang. Udah banget pelitnya. Ya. Udah sedekah dengan uang kagak punya, tasbih kagak mau, kebangetan itu. Iya, tasbih banyakin. Gitu. Karena rezeki itu kan udah diatur sama Allah, ya. Jadi makanya mohonnya kepada Allah. Gitu. Makanya kalau Ustadz ada ciri-ciri khasnya tuh, kalau si siapa namanya Dennis Lim tuh yang Cina masuk Islam tuh, dia teorinya Allah langsung, pokoknya berbuat baik aja ntar. Ya emang itu, pamayamal miskala dzarratin khaira yarah wa mayamal miskala dzarratin syarra yarah. Sebab akibat apa yang terjadi kita sekarang ini adalah akibat dari sebab yang kita lakukan di masa lalu. Sebab akibat berlaku. Jadi berbuat baik saja sudah berbuat baik, nanti akan muncul akibatnya dari kebaikan tadi. Pamayamal miskala dzarratin khaira yarah. Ketika kita berbuat baik, maka akan muncul akibat dari kebaikan yang kita buat tadi. Pasti. Jadi berbuat baik. Makanya udah mohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Usaha mah hanya syariat. Ya, usaha syariat nggak boleh tinggal, tapi hasil yang menentukan Allah. Banyak contoh. Sa'labah, orang yang paling miskin kaya sekejap, ya. Sa'labah kan kaya sekejap. Ya, begitu didoain sama Nabi, dikasih modal kambing tuh. Akhirnya beranaknya orang-orang kambing beranak timbang 2, 3 paling banyak dia 6 sampai 8 sekali beranak. Sampai kambing nyusuin aja kagak keduman karena susunya cuma 4. Anaknya lebih banyak misalnya, sampai bergantung itu terus begitu sampai tidak terhitung. Atau barangkali orang yang dimiskinkan dalam sekejap. Lihat Nabi Ayub alaihissalam, orang yang paling kaya, tapi karena kesyirikannya setan iblis itu goda Nabi Ayub nggak bisa, minta sama Allah, ya Allah kenapa Ayub kaya susah digodanya, coba kalau dia miskin. Oh silakan. Akhirnya dimiskinkan Nabi Ayub dalam sekejap, hartanya habis semuanya. Ya, jadi pagi briefing anak buahnya, yang petani ke perkebunan, begitu yang peternak ke peternakan, ya nggak lama balik lagi semuanya pulang. Nabi ngapa? Lo kebun kering semuanya. Kemarin masih bagus, buahnya juga bagus, sekarang kering semuanya, kerontang, mati pohonnya. Yang ternak juga begitu juga laporan, padahal baru berangkat itu, kemarin masih mati semua ternaknya. Ya, ribuan ternak mati semuanya. Udah habis semuanya, ternak mati, habis kebun mati, dia lagi ngobrol
rumahnya kebakaran, ya habis pisan udah. Orang paling kaya miskin dalam sekejap. Jadi contoh banyak sudah. Salabah susah miskin kaya sekejap, Nabi Ayub orang kaya miskin sekejap, ya. Fir'aun, Qarun orang yang takut sama miskin, ya. Sampai harta Qarun di mana-mana bertebaran karena takutnya miskin. Abdurrahman bin Auf orang yang minta miskin, belum ada tuh. Miskin diminta. Bukan cuma minta tapi dia kerjain supaya miskin. Ya, Abdurrahman bin Auf dikerjain supaya miskin karena takut. Orang kaya katanya masuk surganya belakangan. Kenapa? Dihisab itu lama. Karena hidup ini kayak di mall itu, kita belanja nih, belanja mobil, belanja rumah, belanja apa kan gitu tuh, belanja. Nanti begitu dia mil hisab di kasir tuh ditanya lama, apa aja yang dibelanja? Oh, 3 troli, ya lama kita nungguin dia. Tapi kalau gara orang susah timbang beli air doang sebotol, bayar langsung jalan. Kenapa? Oh, nggak dihisab. Yang dihisab kagak ada, misalnya begitu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pengen miskin. Pada peristiwa perang Tabuk waktu itu selama 3 bulanan hasil panen korma masyarakat Madinah semuanya busuk karena numpuk, kebanyakan itu tidak terjual, busuk semuanya, nggak laku. Sama Abdurrahman bin Auf dibeli dengan harga normal. Korma busuk harganya 1.000 per kilo. Kalau korma yang nggak busuk 10.000, dibeli 10.000. Sahabat girang kan, korma busuk kagak laku, dibeli harga normal 10.000. Kenapa? Saking pengen miskin. Tapi nggak lama berselang ada utusan dari kerajaan Yaman datang ke Madinah nyari korma busuk. Jadi di Yaman itu ada wabah, tabib-tabib itu menginstruksikan obatnya korma busuk. Orang ngomong, no, berapa gunung Abdurrahman bin Auf punya korma busuk, kalau mau beli, no, punya dia. Orang udah gak ada yang punya dia semuanya. Itu dibeli dengan harga yang berlipat ganda. Kalau korma bagus 10.000, itu dibeli 30.000. Akhirnya bukan makin miskin tuh, makin kaya. Tuh. Makanya kalau ada istilah orang Bekasi bilang kalau tangannya adem apa juga dipegang jadi duit, katanya kan begitu ya. Tapi kalau tangannya panas sudah diukur diapain masih belon-belon juga, ya. Misalnya, ada orang yang pengen miskin kagak miskin-miskin, ada orang yang pengen kaya kagak kaya-kaya. Ya contohnya kita dah, ya. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban katsiran, kan doanya begitu kita. Artinya minta rezeki yang banyak, pengen kaya tapi masih belum juga pengen nyari. Ada yang salah rupanya. Ya. Ya pasti dong. Ada yang salah rupanya. Makanya nanti saya kasih doanya Qarun. Qarun tahu udah Qarun. Qarun manusia paling kaya di dunia. Di dunia. Sampai kunci gudangnya aja itu dibawa pakai gerobak, pakai onta. Kunci gudangnya. Lah bagaimana isi gudangnya? Kuncinya aja dibawa pakai onta, pakai gerobak. Itu Qarun. Makanya harta yang tersimpan di bumi mana aja di dunia ini dibilang harta karun. Padahal bukan punya dia, bukan. Saking banyaknya punya dia. Tuh. Qarun dulu susah. Sepupunya Nabi Musa alaihissalam diajarin sama Nabi Musa. Qarun doa karena saking susahnya Nabi Musa kesian diajarin. Apa katanya? Kagak boleh diulang nih. Robbi srohri sodri. Nabi Musa kan itu Nabi Musa tuh. Ya, karena dia cadel dikasih doa itu, ma Allah Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Ini doa yang dibaca ustadz kiai ketika mau sambutan, mau ceramah, mau khutbah. Itu doanya itu biasanya tuh. Ya siapa aja tuh, umum dah tuh. Kiai-kiai itu baca gitu, Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Tapi bukan itu yang dikasih Qarun, bukan.
Ya, apa doanya? Robbi shrah li sodri, tetap sama awalnya. Robbi shrah li sodri, rizqan bihalalika dunya wal akhirah. Tuh, udah nggak diulang. Ke rumah bawa beras sekarung, diajarin. Ya, ada caranya ngamalinnya. Cuma kan ya itu takut tadi, siap nggak kita? Siap nggak kita ketika diberikan harta yang berlimpah? Siap nggak kita? Paham nggak kita? Ini yang jadi masalah. Ya, kalau kira-kira membawa mudarat seperti Qarun tadi, buat apa? Yang akhirnya neraka menjerumuskan kita. Siap nggak kita? Pertanyaan gitu. Kalau siap, datang ke rumah. Saya kasih amalannya. Dan ada caranya. Ada caranya. Sampean ngelihat di buku-buku mujarobat apa itu kan ya. Ini buat ini, buat ini, buat ini. Caranya kagak kasih tahu sama dia. Ada caranya, Pak Asmat ngerti itu. Kalau gitu-gituan apa-apa ada caranya tuh. Ini kalau ini ngamalinnya begini, ngamalinnya begini, ngamalinnya begini, ada caranya. Tapi pertanyaannya, siap nggak kita secara mental? Kalau diberikan yang berlimpah seperti Qarun tadi, siap nggak kira-kira? Ya artinya begini, ketimbang orang yang melakukan pemujaan udah jelas haramnya, ya, jelas musyriknya, jelas dosanya, masih mendingan ini doa diamalin, ya. Nggak banyak, tiap malam cuma 1111, 1111, ya. Tiap malam tuh 1111, ada caranya. Nggak boleh di sini, ya, bukan rahasia. Itu. Jadi semuanya tasbih. Wakli takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil la ilaha illallah, itu sedekah. Banyakin itu. Kita nggak punya buat sedekah, itu banyakin sedekah kita. Wa amri bil ma'ruf sedekah. Mengajak kepada kebaikan juga sedekah. Ayo, kayak tadi Pak Asmat ngumumin, ayo subuh berjamaah, ayo sedekah itu. Ya, lu mau datang mau kagak terserah, yang penting udah diumumin, diajak. Ya, kalau mau Jumat, bapak masih di rumah, berangkat waktu udah sebentar lagi, nah, itu juga sedekah. Ya. Wa nahyanil munkari sedekah. Melarang kepada keburukan juga sedekah. Sedekah. Ya, melaksanakan kebaikan, ngajak kebaikan sedekah, melarang kepada keburukan juga sedekah. Wa fi budi ahadikum sedekah. Nah, ini yang jadi masalah. Dan ketika kita mendatangi istri kita, itu sedekah. Kalau malam Jumat bunuh kafir, selain malam Jumat sedekah. Makanya bahasanya jangan tiap malam ngomongnya bunuh kafirnya mah, bukan begitu, itu malam Jumat. Kalau malam Jumat ngomongnya bunuh kafirnya gitu. Ya, kalau malam biasa sedekah ya gitu ya. Itu sedekah itu. Sedekah. Ya. Malam Ramadan juga boleh, nggak boleh siang. Dulu pertama perintah puasa siang malam. Siang kagak boleh makan minum, malam gak boleh bercampur dengan istri. Tapi akhirnya sahabat-sahabat pada batal semuanya. Turunlah ayat berikutnya, apa kata Allah? Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum antum libasulahunna wa antuna libasulakum. Mulai sekarang kamu boleh bercampur dengan istrimu cuma pada malam hari. Ini kan ada yang apa geni hari masih belum berani, ya. Kepengen mah kepengen gitu, masih belum berani. Kadang-kadang istrinya juga kagak ngerti, begitu dicolek puasa padahal malam, ya. Nggak apa-apa, malam sedekah itu pahala. Kalau bisa, kalau kita mampu sedekah tiap malam, ya kalau mampu. Ya kalau mampu, kalau nggak mampu ya janganlah. Sedekah, kenapa sedekah itu pahala? Ya sedekah tiap malam, ya. Qalu ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya tadi, ya Unas tadi,
Berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna sahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun. Apakah termasuk mendatangi istri itu sedekah dapat pahala? Iya, pola. Benar kata Rasulullah. Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Tapi kalau kamu mendatanginnya perempuan yang salah, ya, bukan istri kita, tetangga, ya, janda atau ya, itu dosa, wizrun. Tapi kalau istri, sedekah pahala. Selain istri kita yang hak kita, dosa, artinya haram, nggak boleh, ya. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Tapi ketika kita mendatangi yang halal, istri kita, ini sedekah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi itu, ya, berkumpul dengan istri malam bulan Ramadan itu boleh, tetap dapat pahala, ya. Cuma kalau ini kan lagi rame di medsos tuh ya, hadis tidurnya orang puasa ibadah. Maksudnya bukan tidurnya ibadah, bukan. Karena dia lagi ibadah, maka tidurnya juga ibadah. Apapun yang dia lakukan ya ibadah gitu, termasuk tidur. Tapi bukan berarti tidur dapat pahala, bukan. Tidurnya nggak dapat pahala. Jadi kadang-kadang pemahamannya beda. Ini antara kita dengan yang lain, kadang-kadang berbeda teori. Dalam usul fikih berbedanya gini, yang satu berpegangan teorinya kalau itu bukan perintah nggak boleh, haram dikerjakan kalau bukan perintah. Kalau yang ini teorinya ketika tidak ada larangan boleh dikerjakan kecuali ada larangan gitu ya. Jadi yang satu lihat dari depan, satu lihat belakang, iya nggak pernah akur lah, udah masing-masing aja, ya. Ini kan ramai kemarin ada ustadz itu di medsos, nisfu Sa'ban kagak ada, apalagi baca Yasin. Oh, baca Yasin kebaikan kok. Jadi dia teorinya mana perintahnya gitu. Lah yang belum hari yang ngerjain mana larangannya gitu, ngerti nggak? Ya, kecuali ibadah yang mahdoh. Kalau masih furu'iyah mau biarin. Kan itu kelakuan ujung-ujungnya nanti kan sampai ke tahlil, ya, sampai begitu nanti ujung-ujungannya itu. Kalau yang mahdoh baru nggak boleh. Puasa memang disuruhnya puasa dari pagi sampai sore, ini puasanya mati geni. Nah, itu yang kagak boleh. Puasa apaan itu? Kagak ada misalnya gitu. Karena itu mahdoh ibadah. Tapi kalau hanya baca-baca biarin aja. Ya, jadi maksudnya saya kasih pemahaman. Kalau ada yang begini, ada yang begini, teorinya sama dalam usul fikih ada. Yang pertama teorinya ketika tidak ada perintah maka tidak boleh dikerjakan. Tahlil nggak ada perintahnya, nggak boleh dikerjakan. Itu teori dia. Kemudian yang satu usul fikih juga teorinya ketika tidak ada larangan boleh kerjakan. Yang ini kan nggak ada larangan, siapa yang larang? Mana ada larangan? Gitu. Jadi itu masing-masing lah berjalan. Ya. Jadi banyak teori-teori kayak gitu, termasuk nisfu Sa'ban, termasuk tahlil, termasuk apa namanya tadi tidur. Ya. Ada hadis yang namu shaim tidur, ada hadis yang puasa dibagi 3, ayam murahmah maghfirah itu minan nar. Padahal semuanya juga sama gitu misalnya. Itu kan nggak apa. Almarhum Al-Mafur Kiai Haji Nur Arif pernah bilang kalau ada hadis-hadis yang doib sekalipun ketika itu baik untuk dilaksanakan pribadi, kerjain. Kan teorinya begini, ya. Kalau itu ucapannya baik walaupun dari tukang angon, ya, tukang angon bebek, ya, informasinya baik, ambil, kan gitu. Kan ada bahasa, ya, walaupun dari mulut pengusaha pejabat kalau itu dosa jangan dikerjakan. Tapi walaupun keluarnya dari pantat bebek kalau itu telur ambil, nah, gitu. Kan begitu bahasanya. Jadi Kendorali begitu.
Kalau itu baik, teorinya Islam itu kan mengajarkan kebaikan. Kalau itu baik, kerjain. Baik, tapi kalau ada persekutuan dengan jin, setan segala macam itu tadi kayak puasa mati geni apa segala macam, ya janganlah. Kagak ada syariatnya ke situ-situ ya. Islam nggak pernah ngajarin kayak gitu ya. Jalannya karena pengen insan, pengen cepat gitu, akhirnya ke situ dijalanin. Jangan ya, itu. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insyaallah kita lanjutkan nanti berikutnya ya di Lebaran. Kalau ada yang salah-salah ya, kehilapan, penjelasan yang kurang sempurna atau kata-kata yang menyangkut di hati ya, jangan diambil hati ya. Karena hakikatnya teorinya kan saya menyampaikan apa yang harus disampaikan. Cuma kadang-kadang karena berasa ke kita gitu. Jadi kalau kita ada luka sedikit gitu, dikasih air garam mesti terasa perih kan gitu. Tapi kalau nggak ada lukanya perih nggak? Enggak. Jadi gitu, misalnya ada yang berasa di kita, wah berarti gua ada lukanya tuh gitu ya. Ada lukanya itu. Kenapa? Berasa di kita gitu. Kadang-kadang gitu. Saya tidak menunjukkan kepada seseorang siapapun, enggak. Misalnya ya selama 1 tahun kalau ada kejadian seperti itu berarti kita ada luka. Ini diobati ya. Kadang-kadang untuk mengobati itu ada rasa sakit ya, minum obat ada rasa pahit, nggak enak ya, disuntik sakit, tapi kan maksudnya untuk mengobati ya, mengobati, bukan kita mungkin nyari perpecahan atau apa segala macam, jangan. Jadi teorinya Islam itu mengajarkan kebaikan, apa yang kita bisa lakukan kebaikan itu lakukan ya, walaupun tadi dari pantat bebek, kalau itu telur ambil ya. Jadi sesuatu yang baik dari manapun datangnya ambil ya, itu teorinya gitu. Jadi kalau bisa kita kerjain nggak apa-apa, perintahnya nggak ada nggak apa-apa, yang penting larangannya kagak ada gitu. Ya tadi makanya itu nggak pernah ketemu, yang satu teorinya dari depan, satu teorinya dari belakang, semuanya ada dalilnya. Makanya kalau orang yang paham mengerti, dibiarkan saya, biarin aja masing-masing, nggak usah nyalain dia, yang kunut disalahin, yang kagak kunut disalahin, yang bener yang kagak sholat, ya kunut kagak, apa kagak kan gitu, ya untung gua kagak sholat tadi subuh, kenapa yang kunut salah, yang kagak kunut juga salah. Nggak usah, biarin aja, biarin semua masing-masing. Itu tadi, ini garis besarnya aja saya gambarkan, garis besar. Yang ini usul fikih, ada di usul fikih, yang satu teorinya dari depan, yang satu teorinya dari belakang. Yang ini ngambil bilang kalau nggak ada perintah nggak boleh dikerjakan, yang ini bilang kalau tidak ada larangan silakan, oh nggak ada larangan. Nah itu, jadi makanya sudah masing-masing saja, masing-masing punya dalil, punya. Ketika itu kebaikan, teorinya kerjakan, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya buat perjanjian apa siapa tuh Pak? antara Islam dengan kafir. Daerah mana? Ya di Mekah sono dulu, zaman Nabi. Ada perjanjian yang dilanggar, makanya jangan pakai bismillah, nggak ada kasih sayang di situ. Langsung aujo juga ada di samping tuh, baca atau jumlah minasyaitonir rajim, langsung baca surahnya. Gitu, jadi Allah marah waktu itu. Gitu. Jadi perjanjian kalau kayak ini kayak Israel begitu, ada PBB juga dilanggar terus, disikat terus sama Israel gitu ya. Nah itu model gitu Israel tuh, perjanjian yang dilanggar itu nggak ada anunya. Itunya ya, etikanya lah dari yang pihak. Iya. Dari itu nggak dianuin basmalah nggak. Terus ini Pak Ustadz, kalau kita pas tadar sampai pada
surat itu ya, terus nggak selesai bacanya, terus baru separoh lah, terus mau baca berikutnya mesti baca Bismillah apa nggak usah langsung. Oh, kalau itu nggak apa-apa. Surat Taubah. Kalau kita baca nggak habis gitu ya, kapan gitu kita baca lagi, kita baca Bismillah nggak apa-apa, karena kita mengawali kebaikan. Karena ada perintah ketika melakukan kebaikan apapun, dahulukan dengan basmalah. Artinya kita menyandarkan perbuatan kita itu kepada Allah gitu. Tapi kalau awalnya nggak usah ya. Nggak usah. Kalau berikutnya nggak apa-apa, karena itu menyandarkan kebaikan tadi. Umpama kita nggak baca juga auju doang nggak apa-apa. Nanya bab terawih Ustaz. Kalau Rasulullah dulu kan katanya terawih cuma 3 malam saja. Ya, yang di masjid sholatnya terawih 3 malam. Yang akhirnya kan sahabat nungguin katanya nggak keluar-keluar. Tapi kan 10 hari terakhir Rasulullah kan itikaf terus di masjid. Emang apa nggak terawih itu? Oh, terawih bukan 3 malam. Jadi Rasulullah memang sengaja waktu itu kejadiannya tidak menghadiri full 1 bulan Ramadan. Kenapa? Karena takut nanti sahabat menganggap itu wajib. Buktinya Rasulullah tuh full 1 bulan dia terawih, bukan berarti terus kita ngikutin. Aku pre sehari, enggak, jangan. Ya, dia tidak ke masjid, tetap dia terawih di rumah. Gitu, karena supaya jangan sampai sahabat mengira itu wajib gitu. Nah Pak, saat iktikaf itu Rasulullah kan di masjid terus. Ya. Apakah nggak jamaah terawihnya? Terawih jamaah, cuma ada yang itikaf kan berikutnya baru ada perintah. Kan nggak mulai dari tahun pertama terus dilaksanakan itu. Rasulullah melaksanakan tapi tidak ada perintah, ya tidak disampaikan sama Rasulullah. Kadang ada amalan yang khusus untuk Rasulullah, ada amalan yang umum pada kita. Jadi ketika itu belum ada perintah, Rasulullah tidak akan memberikan perintah, dia kerjain, tetap dia kerjain tapi tidak diperintahkan. Ketika sudah ada perintah baru disampaikan. Rasulullah tetap begitu. Cuma waktu itu bukan berarti tidak terawih, tidak. Pernah dalam satu hadis Rasulullah nggak terawih itu memang nggak berangkat ke masjid. Dia nggak berangkat ke masjid, tujuannya supaya orang sahabat jangan menganggap itu wajib. Kalau ini kan pertama kali terawih, Rasulullah full 1 bulan, orang kan akhirnya mengeluarkan hadis itu kan bukan cuma ucapan tapi perbuatan. Wajib terawih kenapa? Dia nabi sebulan kagak perek, gitu kan? Gitu. Takutnya gitu, termasuk perbuatan juga itu hadis juga. Jadi nggak apa-apa. Ya cuma intinya jangan jadi pergolakan itu terawih itu sunnah ya. Cuma kadang-kadang orang kan melihat bagian-bagiannya, ada yang dari sini. Ada yang melihat terjadi ketika ini, dia nggak berbarengan kan melihatnya gitu, sehingga ada terjadi terawih yang sekian jumlahnya sekian. Yang benar yang mana? Yang benar yang terawih, yang salah yang nggak terawih gitu aja. Iya, karena saya sendiri gitu, saya melihat dakwahnya lebih wajib. Saya ceramah itu tiap malam kan keliling. Kadang-kadang ada tempat yang kita biasa 21 ya. 23. Kita biasa 23. Tapi kadang-kadang ada yang 11 ya. Ikut. Saya ikut, bukan berarti terus dia ke sono dia kemari. Ya, jangan fanatik lah. Karena saya ngeliatnya itu kan sunnah. Saya kerjain ya nggak apa-apa, dikerjain yang mana aja. Tapi kalau memang kita kerjaan yang ini ya ini konsisten gitu lah. Jangan ngambil yang enaknya aja gitu, urusan ini mazhab sini, urusan ini ngambil ke mazhab ini, ngambil yang enak-enaknya doang, yang enteng-enteng gitu. Ujung-ujung kita kagak diaku di sono ntar, yang kagak ngaku ini nggak ngaku. Kenapa? Kita nggak ada di situ, di manifest dia nggak ada, dalam daftar keanggotaan kita nggak ada. Jadi ikutlah kemana ngikutnya gitu, supaya ada anggota kita. Karena ini contohnya kayak kita Ramadan. Kemarin ada yang Senin, ada yang Selasa, ada yang Minggu mungkin, ada yang Sabtu, ada yang Jumat. Beda-beda lah pokoknya. Jumat ada. Iya. Jumat juga itu.
Beda-beda. Bagaimana menyikapi hal itu? Benar semuanya. Saya sampaikan benar. Kan disuruhnya kan ijtihad. Cuma kalau kayak kita secara pribadi mampu nggak kita berijtihad? Kan kagak, kita mau ngeker pakai apa? Kita keker tuh. Ya. Kita mau hitung bisa kita hitung-hitungannya. Kagak ngerti juga kan. Ya. Kan jadi ada metode hisab, ada metode ru'yah. Hisab itu hitung-hitungan. Kalau Muhammadiyah itu pakai hitungan dia. Ya dihitung. Kalender kenapa tahun depan udah bisa kita tahu sekarang? Itu hitungan. Kenapa bisa dihitung? Karena matahari bulan ini beredarnya nggak berubah, tetap begitu 24 jam tadi. Jadi gampang hitung. Nah, kalau saya cerita palak ntar kejauhan lagi ceritanya gitu. Jadi ada hitungannya, bisa itu dihitung, bisa. Nah Muhammadiyah pakai hitung-hitungan gitu. Tapi kalau yang ru'yah itu artinya dari ro'aya, melihat. Makanya kan ada sidang isbat semuanya kan ru'yah, pada ngelihat teropong. Karena ada teropongnya masing-masing. Masa kita mau pakai kekeran bambu gitu kan atau peralon, nggak bisa lah. Ya kecuali Mbah Bolong tadi gitu kan. Emang ilmunya mumpuni kan gitu, bisa kelihatan Ka'bah dari sini, kelihatan tembus, kelihatan Ka'bah gitu loh. Kita pada bisa melihat hilal itu, nggak bisa ngelihat gitu. Jadi mereka punya alat, kita tinggal ngikut. Semuanya benar saya bilang. Yang puasanya Senin benar, puasanya Selasa benar. Yang salah yang kagak puasa. Kok bisa dua-duanya benar? Ya, teorinya gini, kalau dalam Islam. Ketika orang berijtihad, ketika ijtihadnya benar dia dapat pahala dua. Satu pahala ijtihad, kedua pahala benar. Ijtihadnya benar tadi, usahanya benar. Ketika dia salah dapat satu. Kesalahannya tadi tidak dapat hukuman kan dia sudah berusaha. Dapat pahala ijtihadnya. Umpama salah nggak dihukum kesalahannya. Jadi umpama salah tetap dapat pahala satu, kalau benar dapat pahala dua. Gitu. Jadi ya berijtihad boleh. Nah kita yang nggak berijtihad ngikut. Ikut yang mana? Yang mana aja yang kita ikutin silakan. Mau puasa Senin boleh, yang puasa Selasa boleh. Asal jangan pindah-pindah loh. Ya, ini kan kadang-kadang pindah-pindah. Ntar nggak diaku kita. Jadi kita ikut rombongan mana? Rombongan ini. Ini tanggung jawab. Kayak orang rombongan nih berangkat, ya, masuk ke Taman Impian Jaya Ancol misalnya ya. Itu kan ada manifest tuh. Dalam satu mobil berapa? 50 orang. Yang ditanya panitia. Kita nggak ditanya satu-satu, tiketnya nggak ditanya berapa orang, 50. Tuh daftarnya. Dia tinggal naik ke atas dihitung 1, 2. Nggak ditanya tuh enggak. Mana tiketnya? Itu urusan panitia. Kita masuk surga begitu nanti. Yang puasa Senin ngikut Muhammadiyah. Lah Haidar Nasir yang dipanggil dharma Allah. Lu bagaimana nih? Tuh. Nih daftar anggotanya, nih anggotanya ketahuan anggota dia. Masuk surga. Yang puasa hari Selasa Menteri Agama yang dipanggil, misalnya sama panitia dipanggil semuanya. Kenapa? Tuh, udah hasil ijtihad. Begitu. Kita mah kagak ditanya atu-atu. Ngapain teh puasa Senin? Ngapain teh puasa Selasa? Gua ngikut ke sono, tanya orang gitu. Gitu Pak teorinya. Jadi makanya kadang-kadang dipertentangkan sama Idul Fitrinya begitu juga ya, bertenang. Jangan, kalau orang ngerti mah enggak. Yang pakai fikih berarti yang ngerti ya. Ya fikih kan masing-masing punya fikih berbeda, tapi tetap pemahaman. Juga. Semuanya pakai fikih. Semua pakai fikih juga. Semua Islam pakai fikih, Pak. Termasuk salaf itu pakai fikih. Pakai fikih, semuanya pakai fikih. Islam doang yang punya fikih. Selain Islam nggak punya fikih. Islam aliran yang manapun ada fikih. Makanya kita kan baru di Indonesia. Indonesia kan yang terkenal cuma 4 mazhabnya. Ya. 4 mazhab yang kita kenal di Indonesia, arba mazahib itu. Tapi kalau dunia ratusan Pak. Makanya kalau kita ke dunia ke tempat lain kita kaget lagi, waduh begini. Ya contohnya lah ketika kita ke Mekah aja banyak kejadian-kejadian yang nggak ada di negara kita, di kampung kita apalagi nggak ada, tapi kejadian di situ gitu. Ada kalau kitab kayak Bidayatul Mujtahid itu, ya. Itu kitab yang mazhabnya itu
ratusan kagak kehitung. Rame itu kalau baca kitab gitu rame. Kalau kita baca kitab Syafi'i kan Syafi'i doang pendapatnya. Maliki doang pendapatnya. Tapi kalau Madzhabul Arba'ah 4 mazhab. Tapi Bidayatul Mujtahid ratusan mazhab. Kadang-kadang satu masalah aja fikih, Pak. Dia pendapat begini, dia begini. Rame itu pendapat. Gitu. Jadi kalau sudah memahami itu ya enggak ada ribut lah harusnya. Ini ribut kan yang belum ngerti yang begitu-begitu. Makanya tadi saya bilang, benar ya. yang satu teorinya dari depan, yang satu teorinya dari belakang. Enggak ketemu. Semuanya benar, silakan aja. Masing-masing ada syariatnya, ada ajarannya. Ya, yang satu kan teorinya begitu. Kalau tidak ada perintah, kagak boleh kita melakukan ibadah. Ya, tapi kan ibadah ini ibadah yang mahdoh, bukan yang furu'iyah. Disinilah perbedaannya nanti. Yang satu lagi berpendapat dari belakang, beda lagi. Kalau nggak ada larangan, boleh. Kalau larangannya kagak ada, gitu. Ya contohnya tadi tahlilan misalnya saya katakan, atau nisfu Sa'ban misalnya gitu saya katakan gitu. Tapi kan ada ulama ini melakukan ini juga ada hadis-hadis penunjangnya. Kenapa dia bikin tahlil? Daripada lu pada main gaplek, daripada ngobrol kagak jelas, mending kita zikir bareng-bareng. Kan di sini isinya zikir. Zikir itu kan perintah, tahlil, tahmid, tazkir. Dan bukan berarti harus dikemas seperti itu. Ini maksudnya cuma dikemas. Ya, tapi tidak ada perintah. Jadi itu bukan wajib. Makanya kadang-kadang maaf, orang kita juga berasa seakan-akan wajib gitu. Kalau orang mati kalau nggak ditahlilin dosa. Enggak. Saya sampaikan kemana-mana, enggak, itu enggak wajib. Ya enggak ada kewajiban, cuma hanya daripada tadi tidak terarah, mendingan kumpul bareng, ayo gitu. Itu seperti itu. Jadi makanya enggak sulit ketemunya nanti antara mazhab satu dengan lain itu, masing-masingnya berjalan. Ya. Perintah nisfu Sa'ban juga. Yang sombongnya dia ini sombong gitu. Ya kita juga kadang-kadang sama aja lah. Itu kan personil itu. Ngeduluin soalnya dia sama ya Ustaz Yazid itu tuh. Ya personil kadang-kadang gitu aja lah. Awalnya kan Yazid tuh yang paling sombong. Artinya gini, surga itu kan bukan punya kita. Teori akhirnya ke situ. Surga itu punya Allah. Yang menentukan yang mana yang benar itu kan Allah, bukan kita. Tapi secara teori kayaknya yang ini enak nih, kalau kayak makanan mah cocok sama kita, ya makan gitu. Kalau nggak cocok jangan dimakan. Sambal nggak cocok dimakan, moncor kita gitu loh. Sama ini kira-kira cocok. Makanya masing-masing negara tuh beda-beda. Karena dari adat istiadat dia, dari kebiasaan dia, dari itu dilihatnya dari situ. Oh cocoknya yang ini, cocoknya yang ini, cocoknya yang ini, silahkan gitu. Kalau di kita ya kebanyakan ini mazhabnya ya pakai yang cocok. Yang berasa enak gitu. Kalau yang nggak berasa kira-kira ada yang kurang ini ya jangan. Ya, jadi teorinya kayak Nur Ali tadi, teorinya itu ketika kebaikan yang kita rasakan itu baik, bagus, kerjain aja. Nggak apa-apa, walaupun hadisnya doib gitu, malah nggak ada hadisnya juga kalau itu kebaikan kerjain. Karena teorinya Islam itu mengajarkan kepada kebaikan, apapun bentuknya kebaikan kerjain gitu, nggak apa-apa. Ada lagi Pak Rohana biasanya Ini Pak Rohana. Pak Gunawan. Sakit. Sakit ya. Kenapa? Kanker prostat. Hah? Kanker prostat. Oh udah lama itu mah ya. Sebulan. Udah lama. Operasi. Udah lama itu saya udah dengar. Enggak, di Siloam. Kemarin habis operasi selesai. Operasi prostat lagi. Operasi Itu katanya kalau pengen kencing jangan suka nahan, makanya tadi saya tuh habis sholat subuh kencing dulu. Nggak boleh ditahan katanya kalau buang air kecil itu. Itu prostat tadi karena kelamaan jadi lemah di sininya gitu.
kandung kemihnya lemah karena kelamaan nahanin tadi itu, klepnya ditahanin gitu, jadi kelamaan akhirnya klepnya kendor. Apalagi kayak kita udah tua ya. Udah tua, tapi jangan kencing sembarangan nih, nggak boleh itu. Ada hadis kan riwayat Abi Hurairah, itu orang yang kencing sembarangan diazab dengan azab yang pedih. Itu sejarah tabur bunga itu kan dulu ditaruh pelepah kurma sama Nabi, didoain. Nah, cuma di kita nggak ada pelepah kurma, diganti sama bunga dengan ulama gitu. Tapi intinya bukan masalah pelepah kurma atau bunganya, doanya. Nabi waktu menaruh pelepah kurma doa, ya Allah supaya ajab orang yang ada di kubur ini diangkat selagi pelepah kurma ini belum mengering. Begitu juga tabur bunga, ketika kita taburin doa, ya Allah kalau ada siksa kuburnya diangkat, siksa kuburnya selagi bunga ini belum mengering. Begitu lah, kalau kagak ada doanya biar kata sekarang juga kita kuburan kagak ada artinya. Buat apaan dia? Nah itu kan katanya ini Ustaz ya, karena cipratan pipisnya itu ya, najisnya kan, karena cipratan najisnya kan bikin sholat kita nggak sah. Masalahnya kita kadang lagi di jalan Ustaz, suka ada di jalan itu ada comberan yang di jalanan ya kan. Nah kan mungkin ada yang nyiprat ke celana kita. Nah itu gimana Ustaz, kita mau sholat apakah kita harus selalu bawa sarung? Sebaiknya semuanya kan ada istilah sedia payung sebelum hujan. Itu satu teori ya, teori. Sebaiknya kalau kita lebih menjaga ya sebaiknya gitu, sebaiknya. Terus kedua, paling tidak ketika kita merasa, kan kita merasa nih tadi lewat air. Kalau kita lewatnya kering aja ya nggak apa-apa, air berasa tadi ada keciprat misalnya berasa, itu diusap gitu loh. Celananya tadi. Iya celananya, jadi begitu udah basah diusap. Syariat aja, syarat. Karena kita nggak tahu kan. Iya. Jadi secara hukmiyahnya aja, bahwa kita sudah berusaha gitu. Kalau dalam kondisi darurat tadi, tapi kalau kita di rumah ya ganti. Ya misalkan dalam perjalanan ke kantor. Iya kalau di jalan apa. gitu. Tapi kalau jalan tadi nggak ada air yang nyiprat, kering semuanya ya. Ya kan, suka Apa-apa, ada di karena jalan-jalan. itu debu itu kan Hujan ya. Enggak, got luber itu. najis yang dimaafkan, debu itu karena susah dihindari kalau debu. Tapi kalau kecipratan air tadi kita merasa jebret gitu misalnya, ya itu tadi selain kakinya kita basuh, celana itu kita buka, kita usap aja, Usap. bahasa enak kita syarat usap. Kalau tidak ada pakaian, Banyak jalanan yang gotnya luber. gitu. Jadi teorinya gitu. Sampai kadang-kadang makanya ya akal penting itu. Gini, saya pernah kejadian sebetulnya ya kurang elok gitu ya. Ketika dalam perjalanan kebelet pengen kencing, terpaksa kayak supir-supir turun di jalanan kan gitu ya, buka pintu udah nggak ada tempat, Ingin ban. kencing di situ. Cuma yang jadi masalah pernah kejadian kalau ada air aqua kan bisa kita cuci di situ kan langsung. Nggak ada air aqua, bagaimana? Najis pakaian kita. Sapu tangan Pak. Itu sapu tangan saya blebet tuh pakai sapu tangan supaya nggak kena celana dalamnya. Itu sapu tangan yang kita korbankan, nanti begitu ke tempat air baru kita bersihkan sapu tangan, nanti ketika sholat ya jangan dikantongin. Kalau dikeringin pakai tisu nggak bisa? Kenapa? Kalau dikeringin pakai tisu, dilapin pakai tisu nggak bisa? Ya takutnya kan kurang tetap nanti ketika ketemu air gitu loh. Kecuali nggak ketemu air, memang musim padang pasir misalnya ya kita tayamum, Pakai itu nggak kan. usah pakai Batu. air lagi. Karena emang airnya nggak ada, tapi pakai ketika 3 batu. ketemu air ada air ya dibersihkan dengan air. Sama kita buang hajat itu kan pakai batu, ada bisa pakai batu di ini kan gitu. Kalau nggak ketemu air, tapi ketika ketemu air, airnya lebih afdol. Malah ada satu kampung pernah saya sampaikan juga hadisnya gitu, yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena setiap isinya dia pakai 2, pertama pakai batu,
di tempat, begitu nyampe rumah pakai air 2 kali gitu. Jadi lebih afdol gitu, ada sunnah rasulnya, bersihnya iya. Ya. Jadi melakukan kebaikan itu ya diawali dengan bismillah sebagai bukti menyadarkan perbuatan kita karena Allah. Emang harus dengan bismillah supaya bernilai ibadah. Asal jangan ikutin itu yang video-video itu mau makan babi bismillah dulu. Jadi kalau ada orang yang berbeda, jadi nggak usah, kalau kita nggak ngerti nggak usah ditanggapin. Nanti kan biasa terpengaruh apa ya biar. Kan aja solin kan. Solin Iya, emang begitu. Karena kita udah biasa di sini. Misalnya kita biasa makan sambal gitu, nggak pakai sambal kagak enak. Tahu orang ngomong, bahaya itu anu nggak boleh makan sambal sakit perut apa gitu misalnya. Ya nggak usah ngeselin lah, biarin aja. kita memaluin dia tapi dia nggak ini gitu yang sudah bikin ini. Ya, biarin aja, itu kan anu dia. Orang sabar itu kan disayang Tuhan, sabar aja. Yang penting ketika kita melakukan kebenaran ya kerjain menurut kita, gitu aja. Itu di medsos lagi rame kayak gitu tuh. Makanya ada yang nanya ke saya gimana gitu. Wah ini begini. Jadi usul fikih itu ada teori di usul fikih itu gitu. Yang pertama, asal semua ibadah itu haram kecuali ada perintah. Kalau nggak ada perintah melakukan itu jangan dikerjakan. Ini ibadah yang mahdoh tadi saya bilang, bukan furu'iyah. Kayak orang puasa mati geni itu nggak ada perintahnya. Gitu. Jadi nggak boleh. Kalau yang puasa biasa ya boleh aja, kan ada puasa Nabi Daud, puasa Nabi ini. Silakan aja kalau kita mampu. Saya pernah dengar Yang satu teorinya dari belakang, ketika tidak ada larangan kerjain. saya pernah dengar ini kan dari kelompok mereka tapi yang dari Syahalbani sholat ngapain pakai pikir langsung aja Ya, pada habis. Jadi mereka kadang-kadang suka kayak gitu salah, kalau itu salah besar. Syahalbani Syahalbani Salah besar, apalagi kalau di kampung Pak, di kampung itu lebih parah lagi. Orang kampung itu nggak ngerti tapi sok bener, jelasinnya rada ribet. Mendingan kalau gitu dia orang ngerti, kita perang dalil, istilahnya gitu kan. Mana yang pas, dalil banyak, dalil akli, nakli gitu kan. Dalil akal secara akal pas enggak, secara agama mana dalilnya misalnya gitu. Tapi kalau orang kampung susah, nggak ada dalilnya. Jadi dia beranggapan begini, kagak sholat, kagak puasa, wah emang gampang, mati ada saudara saya yang udah duluan. Hari-hari kan mati dikubur. Jadi itu udah nyampe kuburan duluan. Kalau kayak kampung baru nyampe di kampung kuburan. Jadi begitu kita mati temuin itu hari-hari katanya, udah aman kita. Udah dia ngasih tahu nih Pak RT-nya, nih RW-nya nih aneh begitu. Waduh. Parah lagi saya rekam ngerti. Jadi pemahaman animis Madinah itu masih melekat dalam dirinya. Itu masih susah. Itu tadi yang sering kejadian kita dulu pas kebiasaan tuh kalau orang kencing di tempat gelap gitu, numpang ngomongnya begitu. Bukan baca doa auzubillahi minasyaitonirrajim misalnya begitu kan, menghindari dari setan apa. Itu numpang ini model begitu. Iya kan? Tapi itu masih dipakai itu. Teori itu masih dipakai itu, omongan gitu. Cara iya makanya itu. Takut kesurupan. anak gua berubah Sama kayak orang dulu pun gitu, asal ada orang jatuh dari pohon, bubla gitu. Jangan bilang si Ano jatuh. Jangan bilangnya karung jatuh, pepai jatuh, begitu ngomongnya, ntar kagak ngapa-ngapa dia katanya, ya. Ya, jadi itu
Mesti kita doa subhanallah atau apa namanya innalillahi, kan ketika ada musibah kan innalillahi, ya musibah apapun gitu. Saya pernah Bukan nyumpain, bukan. lain marah. Lu nyumpain. Masih sakit. Sampai mati. Ya, orang belum mati masih sakit gitu. Kabar orang sakit innalillahi sebetulnya jawabannya. Diomelin. Ini kadang orang marah, orang belum mati udah sumpahin, bukan nyumpahin, emang begitu. Musibah sekecil apapun innalillahi. Ini salah kaprah, makanya itu tadi yang kebiasaan orang yang nggak ngerti itu kadang-kadang karena udah menjadi kebiasaan, ya itu yang dipakai sama dia. Itu tadi numpang anak bagong mau kencing. Jadi yang itu kampung masih kepake itu Pak, begitu ya sama di kampung-kampung kita ya sama, masih pada begitu, masih begini masih pada kepake. Aduh, Ya di sini juga pas ngancak dulu. iya, mau kalau di perumahan udah nggak ada kayaknya. Ada. Kalau kampung-kampung masih ada. Itu saya dulu pernah ceramah di Jepara Pak Ahmad. Itu kampung. Jadi acara pernikahan saya dibawa dari sini sama orang kampung itu, ceramahnya saya gitu. Di ceramah di atas saya itu ada ituan. Nampak kecil, isinya kue macam-macam apa segala macam Sajen, gitu, sajen. rokok apa segala macam gitu. Kaget saya, ini apa ini? Pakai turunin. Kalau saya banget gituan, streng banget saya, marah banget gitu-gituan, turunin. Buat apa? Supaya ini gitu kan, supaya nggak hujan, supaya tamu banyak hajatan, supaya ini. Aman. Turunin, minta sama Allah. Jin apaan kerjaannya, setan apaan kerjaannya? Dia mah cuma ngajar kita, ngajar pertama doang nih, begini begitu kita udah terjerumus tinggal sama dia. Bal'am bin Ba'ura itu terjerumus tuh, kafir mati gara-gara itu iblis kerjanya. Pertama diajarin begini, akhirnya jerumusin Pak semuanya. Makanya jangan orang bersekutu dengan setan iblis, kadang-kadang dengan jin juga begitu. Manusia lebih tinggi ilmunya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Satu, manusia lebih sempurna diciptakan oleh Allah. Kan gitu. Kedua, ini jailun bil ardi khalifah. Yang jadi khalifah di muka bumi, yang jadi pimpinan manusia, bukan jin, bukan setan, bukan iblis, ya kan? Itu manusia lebih hebat. Kejadian dulu zaman Nabi Sulaiman ketika mau memindahkan Ratu Bilqis singgasananya, ditanya siapa yang bisa? Ifrit itu jin. Saya berapa lama qabla an taquma min maqamika, sebelum kau bangun dari dudukmu, kata iblis itu apa Ifrit tadi. Sebelum kau bangun dari dudukmu itu singgasana udah nyampe kemari. Kata Nabi ada yang lain. Asib bin Barqiyah, manusia, seorang ulama, saya Nabi. Qabla ayatada ilaika torfuk, sebelum kau mengedipkan matamu, lebih hebat. Ifrit kan terkenal ilmunya hebat, sakti, tapi ternyata Asib bin Barqiyah lebih mampu. Ini manusia. Kalau jin Ifrit tadi sebelum Nabi bangun dari duduknya, tapi Asib bin Barqiyah sebelum kau mengedipkan matamu, Nabi merem, melek udah ada. Jadi kadang-kadang salah. Mereka itu bisa terbang, bisa apa? Kenapa? Karena memang dibikinnya dari api. Api kan lebih ringan dari Tanah. lebih ringan dari udara, lebih ringan dia. Jadi cepat bergerak sono, cepat dia bergeraknya. Kenapa? Karena dia ringan. Lah kita dari tanah mau terbang, ngaco aja, naik pesawat, ya kan? Dia lebih sultan, kan disuruhnya lebih sultan dengan kemampuan. Jadi dulu para wali itu punya murid itu seperti Sunan Kalijaga itu kan awalnya bukan orang benar, itu perampok gitu. Perampok sakti itu Sunan Kalijaga di hutan awalnya itu. Begitu ngerampok Sunan Ampel, nggak ada bawa apa-apa ya. Semuanya ada nyari emas. No. Jadi pohon apa itu Aren. ya di ini jadi emas buahnya semuanya, apa itu pinang itu di nol. Udah kaget tuh, pinang buahnya emas semuanya. Minta apa lagi kamu? No gitu. Akhirnya takluk dia di situ dengan Sunan Ampel, masuklah Islam. Masuk Islam baru diuji tadi dengan suruh ngejagain tongkatnya di pinggir kali.
taruh tongkat dicampiin itu suruh nungguin, makanya orang-orang yang lewat jaga kali jagain kali dia, jagain tongkat sampai dia berlumut itu kan, sampai berapa lama udah tahunan Sunan Ampel datang lagi dia masih ada di situ, udah dibangun didoain jadi Sunan kali jaga. Padahal orang kampung bilangnya jaga kali, bang jagain kali maksudnya, jadi kali jaga. Itu kan sejarahnya begitu mana. Kalau bilang kelompok sebelah nggak ada tuh wali itu. Ayo biarin aja. Orang Jadi saya kan kalau bertapa saya berarti nggak pernah sholat gitu ya. diajak ke Yaskum, pernah dengar Yaskum? Dia pengobatan, kebanyakan pengobatan yayasan Kumala Usada, Yayasan Kumala Usada Yaskum namanya. Itu pengobatan tuh Pak, yang transfer orang sakit, transfer ke kambing penyakitnya, beli kambing. Padahal kambingnya mah itu juga ditaruh di tukang kambing gitu. Jadi tukang kambingnya dikasih duit suruh ngerawatin gitu. Kasih duit suruh ngerawatin. Haryono kalau nggak salah itu. Iya. Iya. Pakai Itu ayam banyak hitam ada teori juga, konspirasi ya. gitu. Nah itu gimana tuh? Ada ayam hitam. Itu guru besarnya di sini di Kebon Jeruk. Saya pernah diajak gitu malam. Dia malam memang nggak pernah tidur. Kalau tidurnya siang. Dan dia nggak sholat. Nyata-nyata dia, saya nggak sholat. Dia ngobrol sama saya. Ada teman saya kiai sampai masuk itu loh, masuk ke dia. Kiai nggak sholat. Kiai nggak sholat. Ada teman di Islamic Center waktu itu. Saya diajak sama dia, ayo ke sono katanya. Jadi si Kiai itu sampai karena udah ke masuk ilmunya dia, mau sholat tuh baca Fatihah aja gak bisa, mulutnya gak bisa mau baca Fatihah, baca apa gua mau gitu, jadi blank aja ilmunya, ilmu agamanya itu, gara-gara dia ikut ke situ. Saya diajak ke situ karena memang dari sini saya udah membentengi diri, dia udah ceritakan, si Kiai itu udah membentengi, ayo ke sono. Dialog sama saya orang itu. Jadi guru besarnya itu orang Aceh dulu, terus periode kedua guru besarnya dari Kuningan, orang Kuningan sini Jawa Barat. Jadi sekarang tinggal di situ, markas besar Yaskum, Yayasan Kumala Usada, dia pengobatan. Jadi banyak tuh ada pengobatan Yaskum Yayasan itu Kumala Usada itu. Guru besar situ, panggilnya abang, dia nggak mau dipanggil kiai. Jadi dia nyata nggak sholat. Kenapa? Dalilnya dulu pernah ribut kan dulu tahun 80-an IAIN itu sama termasuk di Paramadina, Nurholis Majid dulu, bahwa orang yang sholat itu orang yang belum yakin. Gitu. Jadi ada Al-Quran gitu. Hatta tiakal yakin gitu, aqimus sholat hatta tiakal yakin, kerjakan sholat ibadah wa'bud robbaka hatta tiakal yakin gitu. Ada Al-Quran gitu, beribadah kamu kepada Allah termasuk sholat sampai datang suatu keyakinan. Keyakinan di sini artinya kepastian yang pasti itu adalah kematian. Jadi semua tafsir mengatakan ibadahlah sampai mati. Itu tafsirnya begitu, tapi dia mengartikan begitu tadi kayak model jil itu, Islam liberal itu boleh mengartikan, diartikan gitu. Jadi orang yang sholat, orang yang belum yakin. Lah kalau Nabi sholat, Nabi gak yakin. Dia perintah untuk sholat apa nggak yakin gitu. Kan banyak perintah-perintah sholat begini Al-Quran juga banyak, tapi dia yang dipakai itu orang yang sholat, orang yang belum yakin. Kalau dia karena merasa udah yakin dia nggak sholat. Jadi nafsirinya ya. Tapi lucunya begitu subuh, saya ngobrol pas sampai subuh. Ajan kedengeran kan, di situ kan nggak ada masjid dia. Ajan, saya izin aja sama dia. Mohon izin bang, kenapa? Ada panggilan saya. Saya gituin aja. Oh, ya silakan. Wudunya di sana kata dia gitu. Kamu sholatnya di sana aja. Tapi sholatnya nggak ada masjid, ada kayak bangunan gitu, dalamnya lemari itu jimat mulu,
ada tumbak, ada keris-keris yang kebanyakan, ada panah, ada apa aja tuh, tongkat apa segala macam dah, mungkin ratusan jumlahnya itu. Jadi lemari kaca gitu. Saya kan remeng-remeng, saya sampai begitu saya masuk, ini orang pada ngampar, yang pada tapa apa itu pada tidur situ, pada tidur situ udah ngampar. Nggak saya bangunin, biar orang dia kagak sholat, dibangun juga malah mengganggu, nanti masalah kan gitu. Mau pimpinannya nggak sholat, saya biarin aja. Itu benda-benda banyak. Jadi kalau dia kan saya tanya, selesai sholat, saya tanya, itu banyak barang-barang apa itu maksudnya? Oh itu datang sendiri, kata dia gitu. Kalau saya tidak mempertuhankan itu, nggak ada Allah. Bener sih ke situnya gitu. Saya nggak pakai gitu-gituan, nggak pakai. Malah orang-orang yang ziarah ke makam wali, dia kalau mau saya kencingin tuh katanya kuburan wali, katanya apaan? Gitu, waduh, hebat banget itu. Saya pernah nemuin Pak orang macam-macam dah, macam-macam orang yang model begini, model begitu, ada yang caranya begini, caranya begitu, ada. Kalau dia itu tadi, jadi ada bacaannya. Memang kalau saya karena udah saya nggak niat, nggak diajarin dia bacaan untuk pengobatan apa. Yang teman saya ini, dia sekarang buka di sini di Cibitung, gede, udah ya majulah usahanya itu, usaha pengobatan gitu. Pengobatan rame, udah rame. Informasi dari teman-teman, no kiai no, saya nggak datang, nggak ngapain saya bilang. Kalau saya nggak niat ke situ, kalau niat saya amalin aja doanya si Ano kan gitu. Siapa tadi? Korun. Ketahuan ngapain segala apa namanya muja amalin aja, tapi kemampuan ada enggak? Gitu. Saya lebih mengandalkan syariat, lebih mengandalkan usaha sambil kita berdoa yang biasa umum aja, ulama-ulama doa gitu. Kalau kayak gitu kan takut. Itu sampai gitu nggak bisa sholat dia cerita sama saya mau sholat bingung katanya, sampai istrinya marah-marah, Abi gimana Abi dulu ngajarin orang sholat, ngajarin fikih begini, sekarang Abi kagak sholat, sampai nangis, dia sempat nangis, dia cerita. Artinya itu sampai sekarang gitu. Iya pastilah, orang dia sekarang buka pengobatan itu, buka cabang di situ, ya pasti nggak sholat lah. Kalau dia sholat ilmunya kan kagak masuk. Nggak masuk, ilmu dari sonanya nggak masuk, ilmunya masuk. Kalau saya waktu subuh saya pamit izin, nggak bisa dipanggil, mau laporan dulu saya gitu ya. Sholat sendiri saya, tanya kiblatnya kemana, sono lihat bulan aja, oh iya sono kiblatnya, udah. Ya, ada orang pada tidur situ banyak, ada jimat-jimat apaan itu, kuris, tongkat, tombak, panah apa itu, jimat-jimat gitu yang benda-benda tua gitu. Kan dia bilang udah jadi musyrik, ntar kita jadi berpegang ke situ. Masih banyak tuh Pak Haji. Saya banyak suka dikasih sama orang yang benda-benda bertua gitu, nggak pernah saya kasih ke orang lagi. Ini ada yang mau nih katanya, ada gini, saya dikasih begini, katanya silakan, tapi jangan kita nasihatin, karena penting udah kita nasihatin gitu. Sama Harut Marut dulu, dua orang malaikat yang diutus ke muka bumi di Babilonia, dia mengajarkan ilmu sihir. Ilmu sihir itu dari malaikat tuh, Harut Marut, semuanya kan ilmu dari Allah. Yang ngajar ilmu sihir itu Harut Marut, dua orang malaikat, tapi dia udah ngomong waktu itu, ini nggak benar gitu, ini bisa menjerumuskan, tapi orang kan tertarik dengan ilmu sihir ini banyak yang. Jadi sebenarnya kalau ilmu sihir ya lebih maju dia Amerika itu, karena di Babilonia turunnya itu Harut Marut di sono. Ada kan di Al-Quran itu dua malaikat yang diturunkan ngajarin ilmu sihir itu. Makanya kalau secara ilmu kadang-kadang kita berasa kita yang paling hebat gitu kan, ada santet, ada apa, iya sono Lebih canggih ya. lebih duluan. Lebih canggih. Makanya kayak Podo itu kan yang bikin boneka ditusuk, kita yang merasa ketusuk itu kan dari sono. Yang boneka Podo itu kan ya udah dari sono. Santet kalau situ. Ini santet. Ya udah.
jin kagak. Makanya kalau gini yang disampaikan Nabi itu bahwa dibelenggu itu setan, yang dibelenggu setan, iblis dibelenggu. Tapi kalau jin mah sama, nggak dibelenggu, masih kayak kita. Makanya kata Al-Quran, alaji waswisu fi sudurinas minal jinnati wanas, yang bikin waswas itu ya jin, ya manusia itu tadi. Ada orang yang ngomong begini ngomong begitu, merasa benar sendiri, ya itu waswas. Kita kan jadi waswas begitu. Tapi kan kalau jin itu sama seperti manusia gitu. Ada yang taat, ada yang enggak. Beda sama setan. Kalau setan ini semua. Setan enggak. Semua. Kalau setan mau udah kafir. Kalau jin sama kayak kita. Ya, yang Masalahnya- biasa ke masjid ada, yang biasa ke diskotik ada. Gitu. Masalahnya kita nggak bisa ngelihat jin yang bisa ngelihat kita gitu. Jadinya kita digangguin. Ketua ini Ya kecuali sebenarnya ini dengan jin-jin bacaan doang. itu dia nggak bisa. Kalau dengan bacaan makanya setiap kemana kita baca udah dia nggak bisa ngelihat kita. Kayak tempatnya di kamar mandi misalnya. Jadi mau masuk kamar mandi baca blank, dia nggak bisa ngelihat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Apalagi ganggu, ngelihat aja nggak bisa. Baca doanya. Semua kan ada doanya. Apa aja baca doanya ada. Kalau ke tempat-tempat angker itu baca apa kita Ustaz? Ya minimal auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kan kita gangguan. Itu orang yang kagak bener kan kita sebut setan. Dia walaupun dia jin, dia juga nggak mau dipanggil setan. Nggak mau, jin itu dipanggil setan nggak mau, masih marah dia. Tapi ketika jinnya yang nggak bener ya sama aja perbuatannya seperti setan, sama manusia. Orang naik motor di kampung ngebut, orang naik motor kayak setan kan begitu. Padahal kan itu ketahuan orang bukan setan gitu. Tapi karena perbuatannya mengganggu seperti setan, jadi makanya dibilang naik motor kayak setan gitu. Padahal itu orang jelas, tapi ya gitu tadi perbuatannya. Jin juga ketika dia nggak perbuatannya nggak baik ya biasa kita sebut kayak setan aja. Ya, itu perbuatan setan. Pokoknya semua yang nggak baik wajib kita sadarkan ke setan, wajib. Karena setan itu jelas-jelas musuh buat kita. Jadi jangan pernah ditemenin dalam situasi apapun, jangan pernah ditemenin gitu loh. Setan itu karena udah jelas-jelas musuh, aduh mungkin jelas musuh buat kita. Jadi jangan pernah ditemenin. Kali-kali aja coba temenin dulu setan lah, jangan lah. Pepet gitu. Ini temen saya ada di sini Kiai. Padahal sebetulnya dia tempelan. Jadi banyak yang tempelan itu. Sekolah enggak, cuma sanawiyah doang. Tapi dia pernah dibawa sama Raja Jin sampai berapa tahun menghilang. Terus sekarang ya bisa tahu, bisa ente bisa kelihatan. Jadi orang yang datang sama dia tuh sama kayak orang telanjang gitu, kelihatan semuanya. Saya sering membuktikan itu berapa orang itu. Yang saya sampaikan ada orang ada jahitannya di sini teman saya. Saya nggak tahu kalau dia ada jahitan masa lalunya. Dia tahu diceritain, Anda ada jahitan di sini dulu begini. Dia bisa tahu begitu. Yang lampau dia bisa tahu. Karena jin umurnya kan panjang. Dan dia bisa ngelihat, bisa tembus pandang. Orang yang dilihat itu kan yang kagak baca auju. Nggak baca bismillah ya kelihatan. Coba kita baca blank dia. Nggak bisa ngeliat kita. Gitu. Itu ilmunya hebat kalau buat ilmu-ilmu begitu. Saya pernah ngalamin mungkin lebih dari 10 hari. Dibawa begitu juga saya. Dibawa kemana-mana sama jin, nggak tahu jinnya yang mana itu. Saya dibawa. Karena sini. Semuanya saya lihat kayak kita ngeliat bener gitu. Saya diajak terbang, ngeliat ke bawah, ngeliat. Itu ya, laut, sawah apa gitu, kampung-kampung kelihatan begitu kayak beneran aja kayak kita ngeliat bener itu. Lihat gini, saya sampai dikasih ilmu amalan ya. Cuma saya lupa tuh mantranya waktu itu. Sayangnya tuh gitu. Saya lupa karena saya antara mimpi dan tidak di bawahnya itu. Jadi antara sadar dan tidak, jadi kayak orang mimpi gitu. Lama sampai 10 harian lebih mungkin. Jadi dikasih bacaan itu, ketika saya baca pasmat saya bisa ngeliat pasmat tuh. Jadi sini kayak TV. Begini kejadian. Apa yang saya mau lihat tinggal cetel channelnya aja. Siapa sih pasmat? Gimana dia? Itu kelihatan semua di sini.
Mantranya saya kagak hafal itu. Dikasih tuh raja Sama jin kayak itu. Google ya, ada Google Map. Iya. Bener, iya saya Sekarang begitu loh. Coba kayak begitu ya. bener saya dikasih tuh. Google Map itu. kalau canggih. Iya, Udah. Jadi dalam pengembaraan saya itu yang 10 hari itu dikasih tahu itu semua ya. Terus sampai masalah pengobatan apa diajarin saya. Saya bisa tahu ini sakit ini obatnya ini sakit ini gitu. Jadi obatnya itu kadang-kadang ya nggak seperti kayak dokter pel gitu, bukan ya. Wah minum mana aja, Herbal. minum ini herbal apa gitu ya. Begitu jin kan taunya yang begitu. Herbal kan dari orang dulu gitu. Tapi ujung-ujungannya di penghujung itu begitu dia datang dia minta bagian Royalty. Kayak, hah? Royalty. Ya, kayak gitu. Royalty Ya, kayak gitu. gitu kayak royalty. Oh saya bilang silakan aja. Tapi saya kan tidak mengambil pungutan dari orang yang berobat, orang yang datang saya nggak akan ngambil tarif, saya gituin. Silakan mau pipi atau berapa ya silakan. Cuma sodako judulnya, orang ngasih saya sodako ya itu bagi silakan, saya gituin. Dia bilang oh bukan itu katanya, kalau harta saya ente aja saya ngasih, digituin saya. Waduh. Kalau harta saya nggak perlu katanya, ente saya ngasih harta, mau emas mau apa saya kasih katanya. Saya nggak bukan bagian itu, jadi bagian apa? Minta anak saya tumbal, boh langsung spontan di situ saya marah saya. Gua nggak bisa kalau begitu caranya. Ngapain gua kaya kalau anak gua diambil? Gua nyari harta nyari apa semuanya buat anak, kayak gituin. Buat istri buat anak kebahagiaan keluarga. Lalu kalau gua diambil bisa beributan di situ saya sama dia. Sampai terus akhirnya ya itu tadi sampai saya jatuh kaca, jangan coba-coba, gua nggak pernah mengiyakan saya gituin. Kalau lu ambil anak gua, kemana lu gober lu? Udah marah saya begitu sama dia. Itu akhirnya begitu, akhirnya udah hilang aja terus. Kejadian tuh yang kayak yang di sini tuh begitu dulu dia sempat dibawa. Kayak saya tadi, kalau saya kan cuma 10 harian lah dibawa itu. Kalau dia sampai tahunan, hilang dari situ, hilang dia dibawa. Bisa dibawa ngamalin sesuatu tuh apa? Hah? Bisa dibawa kenalannya gimana? Ada amalannya gimana tuh? Saya nggak ngerti dulu sebetulnya gini. Kalau kayak saya kan ya sama Pak Asmat semuanya juga saya kira gitu. Kita sering dapat amalan, wirid apa gitu. Ya pasti banyak lah. Saya juga mungkin banyak lah yang kita hafal, yang biasa kita amalin. Kadang-kadang ada yang kita cukupkan. Ini udah, ini aja. Yang ini aja, ini udah, yang ini aja. Ada yang masih kita baca, ada yang udah enggak. Ya mungkin biasanya kadang-kadang orang gitu dari situ katanya gitu. Kalau kayak kita punya keris itu biasanya kita cuci enggak dicuci misalnya gitu. Jadi katanya ada yang begitu. Jadi kalau masalah amalan biasalah dulu namanya orang pesantren masih muda ya, kita merantau kemana-mana kan mesti ilmu dari mana aja kan kita ambil. Yang ilmu dari Al-Quran, yang ilmu dari hijib, yang ilmu dari kejawen, yang ilmu dari apa. Makanya saya amal-amal gitu banyak. Ada yang pakai bahasa Jawa, yang bahasa Sunda, yang bahasa apa, ada gitu. Kemudian dulu kita ambil semuanya, kita ambil, ayo ambil. Pernah kita amalin, begini pernah. Ya kayak ngeliat tuyul gitu saat kita ada amalan juga. Satu dari rafsar wa yuri rafsar wa rati pulang oke. Waduh, sampai apa? Kita mau ngeliat tuyul banyak gaib gitu kita kan. Itu kan buat ngelihat yang gaib tuh. Iya gaib kita Jin, gini jin, bismillah. apa. Jadi kening kita udah gini. Masuk kebuka ya. Tapi kalau kita mau lihat, Satunya keluar nih. kalau mau lihat itu puasain tiap malam itu minimal 1000. Kita baca Latiful Khabir 1000 kali. Ntar itu kita bisa ngelihat itu. Ya di sini juga sekitar kita kan banyak jin-jin yang Islam itu yang pada ibadah di mana-mana banyak ya. Itu bisa ngelihat kita yang begitu. Nah nanti buat anunya apa istilahnya, ngilanginnya apa sih kalau buat kita, antinya buat antinya Netralisirnya. nah, itu ada amalan Nabi Sulaiman itu
dalam Al-Quran juga innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alayya wa atuni muslimin. Itu buat kalau jin-jin yang mengganggu gitu. Tadi kan kita bisa melihat jin banyak nih, oh ternyata ini bahaya nih, itu bacanya. Tapi cara ngamalinnya ini jadi masalah. Kadang-kadang orang yang stres yang apa itu dia ngamalin stres, ngamalin nggak kuat, ngamalinnya caranya nggak pakai guru. Jadi guru ada gurunya gitu. Iya. Ngamalin main amalin aja. Makanya jangan coba, Pak. Dari Google nggak gitu tuh Pak. Iya dari Google dari apa gitu cara ngamalinnya. Makanya tadi saya bilang cara ngamalinnya jangan bareng kalau kita ngambil dari buku mujarobat kan suka ada tuh buat ini gitu. Main amalin aja. Kalau nggak ada gurunya kan ada hadis gurunya setan. Kalau nggak ada gurunya jangan gitu. Ada caranya. Ya kayak kita mukul nih biar badan kita pukulan kita berbobot nih kan ada wa makaru makin awet nih ada wa makaru makin Gurunya dulu dia. Jangan-jangan Atau Pak Asmat gurunya ya. Kalau masih zaman dulu ya kayak gitu. Tapi kalau sekarang sebetulnya saya berprinsip gini, ilmu itu terlalu naif, artinya terlalu mengecilkan Al-Quran. Kalau Al-Quran sampai ayat kursi buat mengusir setan, kok cuma seperti itu. Padahal kalau kita pahami ayat kursi kan jauh lebih dari itu. Gitu. Makanya bedanya kita ngamal ayat kursi sama Quraisy Shihab ngamal ayat kursi beda, dia profesor gitu kan. Lebih dari itu pembahasannya. Kalau kita ya cuma itu tadi buat kita baca supaya setan pada pergi gitu misalnya gitu. Jadi ada beda di situ. Yang pasti kebaikan kerjain lah. Kalau yang begitu-begituan pas mat ya udah cuma tahu doang saya asal tahu aja. asal tahu aja Asal tahu aja udah. mau juga mau dulu. Jadi yang baik-baik itu saya pernah kejadian kayak gitu. Baru sampai berapa hari saya dibawa ke sono kemari, ujung-ujung aja gitu. Akhirnya saya nggak mau. Ilmunya itu mantranya saya nggak hafal, tapi ada beberapa amalan yang dikasih tahu saya masih ingat, saya bisa tapi belum bisa saya amalkan ilmu itu. Tapi saya kalau ilmu yang kayak kehadiran kan ada kehadiran kita baca syahadat baca salawat kita hadir gitu terus hadir set langsung kan masuk ke ini kita Tidak diundang, tidak. ya ngundang Nangkung. Bisa begitu. ilmu kalau kehadiran Udah bukan anunya lagi, nanti takutnya kita kayak kita ngambil jurus pitung masuk kita gerak-gerakannya takutnya kita berpegang di situ, takutnya gitu doang. Nggak bisa pergi lagi, repot itu ntar. Jadi pitung terus. nyeruduk ya terus masa begini apa Satu yang masih belum saya amalin, saya masih ingat itu caranya. Jadi ketika kita baca apapun amalan itu nanti akan bisa masuk. Pertama kosongin dulu. Kita ini kan kayak wadah, kayak botol. Pokoknya saya sering sampaikan teori botol kosong. Manusia itu kalau mauludin yuladu ala fitrah. Kita ini botol kosong, suci semuanya. Nggak ada yang mewarisin dosa, nggak ada yang mewarisin pahala. Tinggal kita isi pakai apa, gitu. Nah kita ini sekarang udah ada isinya, kan gitu. Jadi kalau mau ngamalin ilmu tadi yang Raja Jin ngajarin saya ini kosongin dulu. Baru kita isi dengan yang baru. Nah cara mengosonginnya itu kita nggak sholat nggak ngapain, nggak puasa nggak ngapain. kayak tadi ya Kayak orang tapa. Makanya kan pernah saya sampaikan sekali waktu itu di sini. Nah itu belum pernah saya nggak mau. Saya masih tahu caranya itu. Jadi waktu saya dalam pengembaraan sama dia diajarin kayak gitu. Nih gini. Cuma mantra yang ini tadi yang saya nggak lupa tuh mantra bacaannya. Kagak ingat. Jadi intinya sih disuruh melanggar syariat apa semua, Pak. Gitu. Nanti kita akan masuk lagi tuh, ilmu-ilmu akan masuk tuh, yang baru. Dia masuk ke kita, yang kayak teman saya ini, kayak muda itu, ya itu begitu. Itu ketempelan. Jadi kalau jinnya saya ambil, raja jinnya tadi yang ada di dia, bodoh orang itu, nggak bisa apa-apa.
itu karena kehadiran tadi itu. Dia bisa pitung bisa apa karena yang hadir. Coba kalau nggak hadir kagak bisa apa-apa dia gitu. Sama kayak ini kalau saya ambil satu saat pasti harus diambil itu karena itu mengganggu orang banyak. Harus ambil keluarin si jinnya ini, kalau perlu kita kandangin, lu jangan ngayap lagi, lu salah, bodoh dia, nggak bisa apa-apa. Itu gitu, itu yang tempelan-tempelan gitu. Nah tadi itu begitu, jadi teorinya gitu, saya diajarin sama dia, ini keluarin dulu, kemudian nanti akan masuk apapun yang kita masuk, dia akan masuk ke kita. Setelah ini kita keluarin. Jadi misalnya diantaranya gitu kita baca la ilaha illallah misalnya gitu, kalimat itu aja la ilaha illallah misalnya kita baca, itu nggak bisa sehari 2 hari, nggak bisa seminggu, bisa lebih itu, karena untuk ngosongin yang susahnya itu ngosongin. Jadi kita udah nggak ngapa-ngapain, udah kagak sholat, kagak ngapain gitu, nggak mandi, nggak ngapain, kayak orang tapa gitu, cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dalam pikiran kita, dalam bayangan kita, dalam otak kita itu tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada, sampai alam itu nggak ada, baru bisa. Sampai semuanya nggak ada. Dalam penglihatan kita tuh nol, kosong, nggak ada apa-apaan. Itu nggak perlu waktu yang singkat, nggak bisa itu. 10 hari aja belum tentu itu orang bisa. Jadi begitu, terus berusaha terus. Kita nggak boleh ada gangguan suara apa-apa. Makanya itu orang-orang dulu di goa, di hutan kan gitu ya, orang tapa itu. Yang nggak ada gangguan. Kalau di rumah kan ntar anak apa, ntar emaknya, ntar gitu. Ganggu, nggak bisa, harus tirakat keluar. Itu cara teorinya gitu. Jadi diantara gitu la ilaha illallah terus sampai hilang semuanya. Jadi kalau masih sehari kan kita masih keingetan kita ngobrol di masjid, keingetan kita di sini, masih keingetan kan. Itu sampai dihilangkan, dan itu nggak bisa cepat. Butuh waktu untuk menghilangkan itu semua. La ilaha illallah, la ilaha, tidak ada, sampai alam semuanya, sampai pandangan kita semuanya dalam pikiran kita blank, kosong baru. Nah itu Ustaz, jadi itu kan yang dikiranya la ilaha illallah. Misalkan kita meninggal saat mengucapkan la ilaha illallah kan udah sholat jannah, tapi kondisinya meninggal sholat itu Ya, wallahu alam. kalau lagi ngamalin pasti begini. Syariat kita, apa yang dikatakan Nabi dengan apa yang dikerjakan Nabi, kita lebih mengutamakan yang dikatakan, karena yang dikatakan itu untuk kita, yang dikerjakan itu bisa jadi khusus buat dia, gitu. Kayak Nabi kawin banyak kan, ada yang 9, ada yang 11 kan gitu, istrinya banyak. Tapi kita yang disuruhnya paling banyak 4, jangan lebih dari 4 gitu loh. Satu aja udah repot. Apa yang dikatakan. Lah sekarang kalau kita mau ngikutin Nabi, mampu nggak kita ibadah seperti Nabi? Enggak, kalau tadi yang ngamalin tadi ngeblank tadi Ustaz, kan dikirnya la ilaha Iya, illallah. makanya tadi bisa jadi Nabi waktu di Gua Hiro juga kan kita nggak tahu dia sholat apa enggak. Bisa aja sholat dalam keadaan berdiri misalnya, karena memang tempatnya sempit. Kalau itu masih belum ada syariat sholatnya. Hah? Belum ada syariat sholat, belum jadi nabi. Ya misalnya cara dia beribadah belum sholat seperti kita ya. Mungkin sholatnya seperti zaman nabi-nabi sebelumnya kan, dulu kayak Berdiri aja. Nabi Sulaiman sholatnya kan cukup berdiri aja, nggak ada sujud, nggak ada ruku, nggak ada apa. Ya gitu, wallahu alam. Tadi pertanyaannya kita baca la ilaha illallah, Iya, tadi masalahnya kan ngosongin gitu. tadi itu. Tapi kita tidak melakukan syariat, sedangkan syariat sekarang ini sudah diwajibkan. Itu. Pas saat gitu mati. Ya makanya wallahu alam itu. Kalau nggak syariat ya gimana? Tetap mungkin kalau niatnya ke Allah ya masuk surga, tapi kan kadang kita bicara la ilaha illallah niatnya bukan ke Allah. Niatnya pengen sakti, niatnya pengen apa gitu. Ini kembali lagi ke niat tadi. Iya, Main sakti ya. nah satu yang saya dari hubungan dengan orang sakti tadi yang ingat sama banjir.
misalkan dia punya ya bukan praktek berobat gitu ya, terus kita sakit nih pengen berobat ke situ terus emang sembuh, itu gimana tuh? Ada ini sanksi buat kita atau gimana? Ya jelas sesuatu yang bukan kepada Allah nggak baik teorinya gitu. Ya itu sekarang jin jelas kalau sesuatu yang bukan Allah nggak baik karena pengaruhnya nanti efeknya panjang ngikut gitu. Sekarang berobat yang jelasnya emang ke dokter ilmunya udah jelas, dia pelajari dari A sampai Z gitu ya kan, teorinya ada dari kedokteran gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang memang bukan harus ke dokter tapi harus dipahami. Satu ya ke orang alim, karena banyak paranormal ini bukan orang alim, orang yang ketempelan tadi, kedatangan tadi, nanti efeknya kita menganggap ini sakti, ini akhirnya Allahnya terlupakan. Itu dikhawatirkan gitu. Sembuh kemana juga bisa sembuh, obat apapun bisa menjadi obat, bisa sembuh. Tapi ya itu tadi ada beberapa, karena dulu kan ada cerita begini, zaman dulu ada seorang ulama yang mungkin wali, ada orang sakit minta berobat ke dia nggak bisa datang, ditulis saya tuh nun, dilepit-lepit, nih rendam di air minum gitu, dikasih di tengah jalan nih sama santrinya dilihat, ya Bang Nun doang tulisannya, gue juga bisa begini mah gitu kan. Benar, begitu dikasih sembuh nih orang gitu. Begitu besok lagi kapan ada yang sakit lagi, lain lagi, datang lagi utusan ke santri tadi. Akhirnya santri kagak ke kiai, nggak ke gurunya, ditulis aja nun sama dia, dilepit-lepit dikasih nih, kan dapat dia misalnya sedekahnya, dapat duit kan gitu, dapat amplop. Kok gak sembuh itu sakitnya makin parah. Begitu datang kemari katanya, lah saya ngasih obat dia, katanya santrinya. Jadi bukan karena nunnya tadi gitu, karena orang ini yang sudah memohon kepada Allah, apapun bisa menjadi obat istilahnya gitu, bisa menjadi obat kalau dia sudah dekat kepada Allah bisa. Jadi kepada yang pengobatan bantuan jin tadi, khawatir kalau kita belum memahami, jangan. Istilahnya kan pengobatan alternatif ya, Alternatif. karena banyak banget kan di TV itu. Iya, kayak orang disantet, orang kemasukan juga yang berobat ke alternatif, orang yang ngerti. Memang itu nggak bisa ke dokter kalau ilmu yang begitu kan, sakit begitu harus ke orang ngerti. Tapi ya ke kiai, orang yang punya agama mumpuni gitu, banyak, bukan dukun-dukun aja yang bisa kayak gitu. Masalahnya sekarang tuh penampilannya banyak yang sok mirip-mirip kiai, Kayak Ustaz Samsudin. Ya, saya nggak sebut namanya. Kan dia kan udah jelas di TV. Ya kayak gitu. Kayaknya semua penyakit dokternya sekolahnya bertahun-tahun, nggak semuanya sakit Iya. gitu, nggak semua manjur. Sebetulnya gini, semua penyakit apapun bismillah, asal bismillahnya manjur gitu. Dan saya juga pernah cross check ya ke dokter waktu ada yang sakit ya, saya coba, dokter ini kalau alternatif gimana? Dokternya jawabnya hanya dengan senyum gitu. Ya terserah bapak, kalau emang ini lebih canggih bener, rumah sakit pasti tutup pak, dokter bangkrut. Iya benar. Jadi Teorinya gitu. Jadi kalau dia kan mempelajari betul-betul dari A sampai Z tadi saya bilang. Kalau yang orang ini kan enggak. Cuma tadi penyakitnya tinggal dilihat. Kalau memang penyakitnya yang normal, ya berangkatlah ke dokter, ke rumah sakit. Kalau penyakitnya enggak normal, tadi misalnya ya santet apa, kan ada ciri-ciri. Makanya nanti dipelajari lagi. Ciri-ciri penyakit yang enggak normal apa? Ada ciri-cirinya pak. Cirinya begini ini ciri-cirinya begitu. Misalnya dia datang pada waktu-waktu tertentu aja. Katakan setiap jam 12 malam aja dia berasanya itu. Selain jam itu nggak berasa gitu, sehat-sehat aja, tapi jam 12 malam berasa gitu misalnya. Di antara ciri-cirinya, masih banyak lain ciri-ciri yang lain masih ada. Jadi harus kita pahami. Nah kalau begitu berobat ke orang pintar. Orang pintarnya ini ya orang yang ngerti agama, supaya jangan kita nanti dibilang, wow ini
kadang-kadang maaf begitu berobat, ini bukan orang lain, saudara ente sendiri ngerjain, ya jadi adu domba. Ini keluarga orang dekat yang ngerjain, ini teman sendiri, enggak. Sebenarnya kalau orang ngerti enggak boleh ngomong begitu. Mau keluarga kita yang nyangkat kita, mau saudara kita, mau teman kita, mau sahabat kita, itu enggak dikasih tahu. Udah, kamu yang penting amalin ini aja, banyak zikir pada Allah, begitu ngajarinnya. Ngajar ibadah kebaikan, bukan terus wah ini Suruh balas dari situ. iya dibalikin. Kalau balas lewat saya gitu. Nah iya. Bukan supaya dia dapat duit lagi, Pak. Pertama berobat ini kan bayar, begitu balikin bayar lagi, balas saya, gitu. Iya. Padahal sakitnya perutnya lapar doang gitu. Ada lapar doang, perut sakit kok lapar. Gitu teh. Jadi banyak. Jadi amal-amal itu macam-macam dulu zaman kita sekolah masih kecil itu. Saya kan sekolah di Jawa di mana aja sendiri. Orang tua mau kagak tahu. Kita pesantren modern, pesantren salam kita masukin semuanya. Ilmu apa aja kita ambilin gitu. Nah, jadi ada begini, ada begitu. Cuma begitu terakhir ujung-ujungannya itu tadi. Yang saya pahami ilmu yang paling tinggi ya Bismillah. Makanya Al-Quran itu satu buku. Yasin itu jantungnya Al-Quran, ya. Qalbul Quran surah Yasin kan, jantungnya Quran. Fatihah biangnya Quran. Artinya semuanya lahir dari Fatihah. Emaknya Ummul Quran kan kita baca. Ayo kita baca Ummul Quran surah Fatihah. Ibunya semuanya lahir dari ibu. Artinya semuanya ayat itu ya dari Al-Fatihah, ya kan? Lah Saripati Al-Fatihah, Bismillah. Jadi ilmu yang paling tinggi, ya Bismillah. Kenapa Fatihah tadi diwajibkan? Karena dia Ummul Quran. Semua ayat, semuanya Al-Quran itu lahir dari Fatihah. Nanti kalau saya jelasin panjang lagi tuh. Panjang lagi. Saya pernah dalam satu pengajian bahasan Fatihah itu berapa bulan tuh. Bulanan kagak kelar baca Fatihah doang. Dikupas Fatihahnya gitu. Jadi itu semua lahir dari Fatihah, Ummul Quran. Kan kita sering baca ya. Baca Ummul Quran. Ummul Quran apa? Biangnya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Semuanya lahir dari situ. Nah, Saripati Fatihah ada di Bismillah. Ilmu yang paling hebatnya Bismillah. Kita mau baca doa apa? Bismillah dulu. Kita mau melakukan apapun Bismillah dulu. Ya kan? Sampai maaf, kalau Anda ke dukun, coba dengerin. Sebelum dia baca mantra, Bismillah dulu dibaca sama dia. Dukunnya baca Bismillah juga. Iya. Baca Bismillah baru dibaca mantra. Bismillah. Jadi nggak usah pakai baca yang lain, Bismillahirrahmanirrahim aja langsung minta sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku minta begini-begini. Jadi cuma tadi Bismillahnya tadi ilmu nurun. Jangan cuma di mulut, jangan cuma di otak, nurun ke sini gitu, nyerap ke hati. Bergetar nggak, berasa nggak? Ke hatinya itu Pak Ustadz kayak. Ya diyakini. Kalau sudah bergetar itu ada getaran, Saya Kayak- ditanya sama dokter, Pak Ustadz ada getaran enggak? Kalau ada katanya jantung. Ya beda kayak gitu. Kayak nih ditanya dia Pak Asmat baca amalan-amalan tadi ketika kehadiran itu ketika masuk ada getaran itu, ada rasa. Iya Pak Ustadz benar. Iya ada getaran itu gitu. Kalau nggak ada getaran nggak masuk dia, berarti belum jadi. Saya masuk rumah sakit Pak. Nggak kuat kan? 2 kali loh. Nggak kuat berarti dia. Bisa. Jadi berasanya gitu teh, berasanya gitu. Jadi kalau kita Tahan lapar itu. kita ngambil apa suatu gini, ada berasa itu gitu, ada berasa getaran itu. Kalau yang amal-amalan kayak baca-bacaan mantra apa-apa gitu ada. Kalau belum ada getaran gitu, sama aja kayak orang-orang biasa baca. Belum jadi, ini belum jadi gitu. Kalau udah jadi ada getarannya, ada berasa, derdetnya gitu, ada berasa.
Itu misalnya kalau ilmu-ilmu yang biasa, kalau ilmu Allah kan nggak pakai gituan. Iya. Kita mintanya sama Allah, terserah Allah. Sama Nabi Musa sendiri, dia nggak tahu kalau tongkatnya bisa jadi ular, dia nggak tahu kalau tongkatnya bisa belah laut, nggak tahu. Cuma karena perintah Allah ya dikerjain aja. Urusan Allah itu, dia nggak tahu kalau tongkatnya dilemparin jadi ular, nggak tahu dia. Cuma disuruh Allah lemparin itu tongkat, lemparin. Ketika nyebrang dikejar Firaun, suruh ketok tuh tongkat ke laut, diketok gitu. Tahu laut terbelah gitu jadi jalanan. Dia nggak tahu. Sama kita juga nggak tahu, itu urusan Allah, minta aja sama Allah. Mau urusan apa, mau gimana, minta aja sama Allah, urusan Allah. Hak prerogatif Allah, bagaimana caranya gitu. Sama ketika baca doa si Korun tadi, kita baca doa, jangan udah terserah Allah, urusan Allah, jangan kita berpikir bagaimana caranya ya, kayaknya hidup susah banget, gak usaha aja kagak dapat ini minta kaya, bagaimana caranya kaya, urusan Allah itu mah. Ya, apa kita ntar nemu duit sekarung, apa nemu permata, emas, apa bagaimana, urusan Allah. Ya, apa gali tempat sampah atau ada emas mulu gitu. Iya kan? Iya benar. Urusan Allah. Kita nggak pernah tahu, apa tahu ada orang minta tolong sama kita, atau orang kaya, orang kita dikasih imbalan sama dia padahal kita nggak minta, kita mah timbang bantuin dong, nggak sengaja misalnya. Urusan Allah. Abdurrahman bin Auf tadi. Tahu-tahu kurmanya dibeli mahal. Iya. Padahal doang kita miskin. Minta miskin. Itu urusan Allah. Cuma kalau keikhlasan, yang penting tadi keikhlasan dalam melakukan apapun, karena ikhlas itu yang paling tinggi amalannya, perbuatan ikhlas itu paling tinggi. Belajarlah ikhlas. Gitu, belajar ikhlas, jangan dipikirin orang nyakitin kita, orang ngomongin kita itu kan ngomongin di belakang bukan di depan kita. Kalau di belakang berarti kan kita ada di depan. Lebih dulu kita, lebih hebat kita sama dia. Iya kan? Kita ada di depan dia ada di belakang kita. Ngomongin di belakang. Ketika ada orang ngomongin kita di belakang, berpikirlah positif. Saya lebih hebat dari dia. Kenapa? Dia buktinya ada di belakang saya, kita ada di depan, kan gitu. Ya. Misalnya gitu. Jadi yang positif aja, yang baik-baik aja yang dianuin. Kalau yang nggak usah berpikir yang neko-neko kayak orang yang tadi ngomong begitu ya, biar dia kagak ngerti, begitu aja udah. Iya, dia ngomong begitu nggak ngerti, mau apa juga nggak, itu tukang obat. Iya, tukang obat mah supaya dagangannya laku gitu ya, dia ngomong apa aja gitu, silakan. Yang penting ilmu biar sedikit nurun tadi, nyerap ke hati. Intinya gitu deh. Makanya orang dulu baca bismillah lari di atas air kan gitu. Kenapa? Ilmunya nyerap ke hati. Kan saya cerita ya Hayyu ya Qayyum bisa lari di atas air itu, ngejar kapal laut yang gurunya mau berlayar tuh. Makanya orang Cirebon, Tegal, Brebes, Indramayu nggak bisa ngomong H, ngomongnya K. Kalau Pak Haji dia kan Pak Haji. Iya. Tapi kalau seorang ngeja bisa Pak, A B H I J K bisa, ngeja bisa. Tapi kalau suruh ngomong kagak mau. Coba aja kalau nggak percaya. Itu dari mulai Indramayu, Cirebon, Tegal, Brebes nggak mau ngomong H. Semuanya Pak Haji, Pak Haji dia. Gimana mau Pak Haji? Muhammad. Iya. Ngomong H bisa. Coba suruh ngeja. H I J K, mau sih enggak H nggak bisa K I J K, enggak bisa, tapi dia nggak mau. Kenapa? Itu tadi ada sejarah diantaranya, katanya begitu. Dulu ya Hayyu ya Qayyum, dia salah baca ya kayu, ya Qayyum, ya Qayyum, padahal ya Hayyu. Tapi ketika dia meyakini dibaca itu lari di atas air, dia bisa. Akhirnya kata gurunya, ya udah baca ya kayu, begitu. Kenapa gue yang ya Hayyu Qayyum gue naik kapal kagak berani lari di atas air, dia ya kayu lari di atas air. Kenapa? Karena pada saat itu kan pikirannya gak terpikir air, sama kayak kita dikejar anjing. Karena saking takut sama anjing, di depan kita ada tembok, bisa kita lompatin itu tembok. Karena yang di pikiran kita tembok itu nggak ada, yang ada anjing, ya gitu. Ya begitu teorinya, konspirasinya gitu. Sama ketika kita baca ya Hayyu ya Qayyum, yang ada di pikiran dia waktu itu
pengen ketemu gurunya, air nggak dipikirin sama dia lari di atas air ngejar gurunya itu. Gurunya naik kapal perahu, kapal laut mau berangkat haji, sampai gurunya bingung, gua aja yang udah gurunya yang kiai naik perahu masih naik kapal, lalu lari kemarin lari katanya. Ya udah baca itu gitu, udah baca itu karena apa, lu baca itu bisa lari di atas air. Akhirnya orang sono pada kagak mau baca jadi Pak Haji ngomongnya bukan Pak Haji, tapi kalau Sangi aja bisa. Kamat ya. Itu ceritanya begitu. Kalau cerita itu kan kalau bahasa Sunda carita ya, carita itu kalau dicari-cari bisa nyata katanya gitu. Carita itu cerita itu dicari-cari bisa nyata. Kenapa? Dulu ada satu kejadian akhirnya jadi bahan omongan. Akhir bahan omongan kemudian jadi legenda. Ya, karena udah menyebar kemana-mana jadi melegenda kan. Setelah melegenda, orangnya udah pelakunya udah pada nggak ada, ditanya ke sono kemari nggak ada yang tahu, tapi ceritanya masih ada jadi mitos. Gitu. Awalnya dari cerita. Jadi kalau dicerita itu kalau dicari-cari bisa nyata. Mungkin ada kejadiannya dulu itu. Jadi ada cerita Yahya Qayyum kayak gitu. Orang berbes Cirebon Tegal itu pada kagak mau ngomong Hanya Pak Haji. Pak Haji, Pak Haji. ya kayu. Dia kalau baca ya hayu kan begitu. Coba ya hayu ya koyum ya kayu. Ya kayu ya kayumu. Ya kayu ya koyum gitu. Tapi bisa lari di atas air. Sementara yang benar bacanya ya hayu koyum tenggelam gitu ya. Udah baca itu aja. Iya. Iya, Karena waktu itu sebetulnya kondisinya seperti itu, kondisinya. Sama tadi saya ceritakan ketika kita dikejar anjing, depan ada tembok. Bisa lompat ya. Kita bisa lompat gitu. Kira normal mentok. Iya. Makanya tinggal tadi keikhlasan, keyakinan. Ngomong-ngomong siang ya. Emang ya. Terus kapan teh kita silaturahmi lagi teh? Bawa beras sekarang teh kemana teh? Iya, iya. Bisa banget itu mau bohongan itu tuh.